Selamat pagi dan kembali lagi bersama Keren. Mari kita bahas pasar lagi. Ya, harga emas sekarang berada di 2022 ya. Dan semalam setelah news sempat di break ya, break ke bawah, habis itu break ke atas lagi, pelan-pelan dia naik ya. Ternyata dia high-nya sampai 24 25 langsung sudah mulai jenuh ya. Dan ternyata di sini ada tempat awalnya support jadi resistance, jadi support jadi support, di break jadi resistance ya. Ini awalnya dia support, habis itu naik lagi, dong ke bawah lagi, ditahan lagi, habis itu pada akhirnya jebol juga. Jadi di sini ada resistance, jadi semua ditanda ya di supply ini atas ke bawah di sini ya. Dan sempat dia masuk, habis itu sempat didorong ya, pada akhirnya pelan-pelan juga naik ya. Jadi ini kita hapuskan dulu biar gak terlalu banyak gambaran. Jadi yang penting-penting aja ya, langsung dia break habis itu naik ke atas ya, cuma segitu aja. Oke, terus kita melihat ya, posisinya udah beda, coba dorong lagi. Plate-nya harus begini, plate-nya belum tinggal. Ini plate-nya gagal ya, karena udah kelihatan semalam, makanya agak ragu mau sell ya. Ternyata benar, mengagukan sekali. Untung gak ambil sell ya. Dan ini didorong ke atas begini, apakah dia kuat ya? Oke, saya coba ambil high dari sini ke sini ke low ya. Jadi saya cepat dorong begini. Kita ambil dorong begini. Habis itu saya kasih tengah. Lihat dulu gimana reaksinya. Oke, ternyata begini. Di sini ada trendline tengah ya. Langsung dia sentuh, langsung dorong ke bawah. Dan kalau lihat sekarang emas sementara untuk kurs EMA ya, EMA ini bahwa emas dapat dukungan dari EMA 20,50 ya, di bawah sekitar 2016 ini dukungannya. Terus halangannya ada di 2033 ya, di harga berada tengah-tengah ya. Dan jika ini dia turun ya, dan akan dihalang sama EMA 20,50 berada di 2016 ya. Kalau dia turun, kalau kuat dia bisa akan main lagi di dalam zona ini ya. Jadi ini juga kita bisa lihat bahwa ini sini adalah zona bull ya. Sini zona bull untuk naik tangga. Selama dia tidak bisa di break ya, dia bisa naik. Kalau dia break bisa muncul lagi demand ya 2000 lagi. Jadi di sini adalah psikologi harga 2000 situ ya. Jadi terus kita lihat daily bahwa harga emas ini sudah di break ya, sudah ditutup ya, tutup. Jadi ini dia mau mencoba naik ya, tapi seperti dia naik kalau gak kuat dia bisa tutup kembali lagi merah ya. Jadi ini udah tutup 2 hari merah, habis itu dia perlu koreksi ya. Jadi kita bisa bandingkan sebelumnya ya. Jadi kebanyakan ini udah tutup 2 hari dia break ya, karena masih ada demand. Habis itu mungkin dia mau koreksi dulu ya, karena kalau di H4 harga lumayan low, jadi pada akhirnya dia koreksi ya. Setelah dia koreksi ya, berarti ya tarik lagi lah tren lainnya. Oke, dari downtrend ini kalau dari sini dorong ke sini seperti begini. Oke, coba aku tarik dari sini ke sini, tarik ke bawah. Oke, hampir sama seperti begini. Ini saya kasih agak hilang dikit ya, biar gak terlalu terbaca. Oke. Di sini zona agak dorong sini.
di sini saya kasih hapus dulu biar gak terlalu banyak. Oke, seperti begini. Terus ini ada resisten, tipis dulu. Di main ini kasih agak tolong jauh, rapikan dulu. Oke, ini hapus dulu. Tipis-tipis saja berada di 2016. Oke, kalau kita lihat trend line begini ya, sekarang kan dia buat tangga ke atas nih. Jadi kalau ambil zonasi aman itu berada di sini. Di sini kuncinya ambil sell di sini. Ya, di sini kuncinya untuk ambil sell. Ya, jadi ini sepertinya high low gitu. Siapa lo dia akan cari situ. Nah, ini untuk mau continue untuk uptrend ya, tapi ini masih belum bentuk, dia harus naik, dia harus melewati ini dulu. Jadi sementara kalau dia satu ini ya lumayan udah kondisi tadi harga seimbang ya, ini udah jadi seimbang. Kita tarik Fibonacci dari high-nya low, high, sini aja high low. Harga seimbang berada di posisi 2030 ya. Kalau memang emas mau continue naik lebih tinggi atau perubahan tren, dia harus melewati 2030 harus breakout ya, harus breakout baru bisa melanjut lebih tinggi. Selama harga tidak bisa naik tinggi, bisa lagi turun lagi di sini ya. Jadi ini pas sekali ya, setelah ditarik ternyata dia berada di supply terakhir 2030 ya. Harga seimbang berada di supply terakhir dan jatah juga ada EMA 200 yang jaga. Di sini zona untuk ambil sell di atasnya. Jadi kalau saya dia naik ke 36 ya, hari ini nanti 36 bisa ambil sell juga. Di sini zona ambil sell di 36 atau di atasnya ya. Jadi sekarang ya setelah dia tutup merah, jadi ini pola base grouping tapi terlalu kecil, jadi belum bisa masuk, jadi tetap nunggu sesi Londonnya atau sesi New Yorknya melihat posisinya. Oke, seperti begini. Jadi seberapa kuat dia bisa melewati ya. Intinya di atas 30, di atas 30 sudah boleh cari sell, boleh pantau untuk ambil sell. Sekarang belum ini ya. Di atas 10.3 ya, di atas 10.3 atau di atas supply 36 itu zona sudah boleh ambil sell. Jadi kalau dia naik dengan tiba-tiba sudah bisa ambil sell scalping ya. Oke. Dan ini terus kalau dia naik paling tinggi pun di sekitar ya 2046 sekian aja paling tinggi. Jadi saya anggap dia akan cari namanya loyo high. Itu lanjut turun lagi, continue downtrend ya. Sekarang dia masih posisinya downtrend di H1, jadi bukan uptrend lagi, sudah downtrend. Jadi ini udah cari high low, low, patutnya dia cari namanya low high ya. Butuh koreksi dulu ya, karena lumayan drop by drop ya. Jadi ini awannya dia udah buat flag, habis itu turun, ini juga flag tapi batal, malah dia continue ya. Semalam sudah live udah bilang ya, polanya lihat memang kelihatan flag, cuma meragukan. Situ memang terjadi ya, karena nggak selalu dia kasih punya ya. Oke, selanjutnya ini emas bisa jadi supply yang kedua. Ini satu lagi tahap uji, kalau nggak kuat bisa uji lagi ke demand. Kalau dia ke demand lagi bisa buy ya. Kalau tarik trend lagi ini ya, di sini memang posisinya 194 boleh buy nih ya demandnya. Terus kombinasi dengan news hari ini ya,
Coba kita lihat, ada ya sentimen konsumen ya di sini. Kemarin sempat di 69,4 ya. Kalau dia angka aja 70 bagus untuk dolar, ini juga sama ya. Tapi semalam dia beda ya. Walaupun dia banyak bagus untuk dolar, tapi malahan pas naik ya. Memang news begini agak susah diprediksi. Jadi saran saya kalau ada news begini, lebih baik jangan entry. Di sini kadang agak beda ya. Kalian bisa lihat setiap klaim pengangguran ini, mau dia hijau mau dia merah ya, dia suka-suka punya. Ini news ini sering dilawan, hati-hati. Jadi tunggu waktunya, timenya baru ambil set. Sekarang masih belum bisa ya, masih tahap bertahan dan gantung. Oke. Selanjutnya untuk minyak ya. Minyak barahinya sudah di breakout dan juga penutupannya sudah momentum buy. Pada ya hari ini sudah tutup momentum buy. Ya semoga kali ini dia bisa punya sentimen yang bisa mendorong naik lebih tinggi ya, ya. Jadi kalau kalian mau buy sudah boleh buy ya. Jadi yang harga terbawah itu berada di 73 sampai 72. Kalau dia ke bawah itu ada posisi kalian coba masuk buy ya. Kalau mau buy saran saya kalian harus tunggu sesi London atau jam 8 jam 7 baru cari posisi buy ya. Jadi saya hari ini melihat bahwa minyak ini perlu koreksi dulu ke bawah ya. Koreksi dulu ke bawah. Setidaknya ya 73 300 atau 73 di situ dia turun dikit ya untuk menseimbangkan balance-nya ya. Jadi ini pola segitiga masih berlaku ya, setelah ada glow dia cari high, ini masih belum mendekati ya. Ya ini udah banyak kali dia tembus-tembus ya. Dan juga semalam newsnya bahwa stok minyak minus ya, dan juga ada geopolitik yang panas ya. Jadi mungkin banyak buru-buru borong minyak ya. Kalau enggak nanti masa yang akan datang perang di sana makin melebar, nanti stoknya jadi terbatas ya di situ. Jadi minyak ini ya sentimennya bisa mendorong naik lebih tinggi lagi, akan ketemu lagi 80 ke atas lagi ya. Semoga masa yang akan datang ketemu lagi. Dan selanjutnya kita bahas soal Nasdaq ya. Nasdaq pada akhirnya sudah di H1 sudah masuk momentum buy lagi ya, tetap momentum buy lagi ya. Pada akhirnya dia udah ketemu jalurnya ya. Ini sudah lumayan, daily sudah lebih high, lebih tinggi ya. Ya saya hapus dulu. Oke, ini dulu hapus semua, nggak perlu gambar-gambar lagi. Kalau lihat daily ya, coba kita ambil dari sini ke sini ya, ambil tarik ini sini seberapa dia akan cari ya. Kalau kita tarik lumayan tinggi juga ya, bisa sampai 20.000, ngeri juga kalau tarik daily gini. 300 dolar enggak ya. Nasdaq gak usah dimaksud dulu ya, karena ini Nasdaq saya lihat naiknya gak ada berhenti, turunnya sebentar, naiknya ngeri terus ya, gas terus ya. Jadi hati-hati karena mau anti Nasdaq. Saran saya Nasdaq lebih baik cari buy aja. Kalau turun ada udah support kuat, buy aja. Untuk Bitcoin ya pada akhirnya udah mulai jenuh ya, udah main turun ya. Saya lihat Nasdaq Nasdaq pula, Bitcoin ini masih belum bisa naik tinggi ya, belum waktunya. Kalau mau naik tinggi itu kecuali sudah The Fed
diumumkan bahwa suku bunga akan diturunkan baru bisa. Selama belum ada target 2%, ya Bitcoin naiknya masih terbatas ya. Masih terbatas ya. Kita bisa bahas kemarin tahun 2021 sempat Bitcoin naik tinggi karena turun suku bunga ya. Kalau suku bunga rendah, kita punya uang ke bunga, kita all-in ke Bitcoin, kita dapat cuan, mungkin begitu ya. Ada yang begitu, makanya sempat naik tinggi. Tapi itu ada resikonya, bahaya. Ini khusus orang yang manajemen yang kuat dan orang luar punya. Oke. Apalagi yang nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan baik.